Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aghdina bil ilmin wa akrina bitaqwa wa jabilna bin nafiyah. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 10 semua kejuruan, ahli kejuruan, Asmaul Husna ini terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 22-24. Jadi anak-anakku sekalian silakan buka Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22-24. Tentang Asmaul Husna ini atau nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengingat Allah dikala kita mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang kita alami, kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berziarah di kubur, ingat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sakit, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anakku sekalian, bukan hanya seperti itu, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah adalah merupakan tonggak kehidupan kita yang senantiasa dicari oleh makhluk hidup atau dicari oleh manusia. Sejak sejarah bermula, manusia selalu berusaha untuk mengetahui rahasia kehidupan dan misteri alam semesta, serta hakikat daripada pencipta semua makhluk yang ada di dunia ini. Selama ini manusia menggambarkan penciptanya dengan berbagai macam gambaran sesuai dengan rasa dan pemahamannya. Namun mahaluhur Allah dari pendapat kita tentang Allah, seperti itulah manusia saling berdialog antara satu dengan yang lain, di mana jutaan manusia pada ini yang hidup sebelum kita berada. Hal baru apa yang kita jumpai jika melihat masa lalu yang jauh, dan betapa sering kalimat ini terbesit dalam diri kita. Apa sebenarnya kehidupan ini? Apa tujuan dari wujud alam ini? Dan di mana manusia berada sebelum ke alam ini? Kemana semua ini akan kembali? Manusia tidak tahu dari mana ia datang dan kemana akan kembali. Jadi selama itu pula jiwa manusia terus ingin mengenal penciptanya, mendekat, menghadap kepadanya. Manusia merasakan kebutuhan kepada dia sebagaimana bayi yang merasakan betapa butuhnya ia kepada air susu ibunya. Setiap napas kita, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbika tutmainal qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kebahagiaan hakiki yang kita ingin dapatkan dalam hidup ini tidaklah adalah ketenangan dalam hidup kita. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghendaki makhluknya hanya mengabdi dan beribadah kepadanya. Namun demikian, bagaimana mungkin manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengenal Allah? Proses mengenali Allah Subhanahu wa taala yang demikian itulah
yang kemudian dikenal dengan istilah ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Kita ketahui dulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah atau nama-nama Allah yang baik. Artinya yang merupakan bentuk jamak dari Al-Isma adalah bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah dari Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang terbaik atau yang terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup semua gelar hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istilah Asmaul Husna dikenal oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat At-Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwal lahul asmaul husna. Jadi itu terdapat dalam surat Toha ayat 8. Anak-anakku sekalian, dalam hadis Rasulullah juga disabdakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Fasabbi bismi rabbika azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Anak-anak sekalian, begitu pentingnya kita menghafalkan Asmaul Husna atau nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang Asmaul Husna ini terdapat dalam Al-Qur'an yang dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul Husna, di antaranya yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku sekalian silakan dibuka. Kemudian ada di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 110. Ada pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya. Yang pertama, Asmaul Allah yang menunjukkan sifat dari zat Allah. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb, atau sifat itu terus melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah. Ia tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Allah yang termasuk kelompok ini adalah yang pertama adalah Hayyu. Allah itu maha hidup, menunjukkan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Alim, maha mengetahui. Asmaul ini menunjukkan sifat pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-As-Sami, maha mendengar, menunjukkan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir, asma ini menunjukkan sifat penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawi, maha kuat. Asma ini menunjukkan sifat kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyu, maha tinggi, menunjukkan sifat ketinggian pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, asma ini menunjukkan sifat kekuasaan pada Allah Subhanahu wa taala. Asma atau nama-nama Allah yang menunjukkan sifat perbuatan. Kalau tadi yang melekat pada Allah, yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan melakukannya. Ini kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, yang pertama Al-Khaliq, tentang penciptaan Allah. Yang kedua Ar-Razzaq, yaitu maha pemberi rezeki. Itu adalah kekuasaan Allah. At-Tawwab, maha penerima taubat. Al-Ghaffar, maha pengampun. Ar-Rahim, maha penyayang. Itu yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah Asmaul Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan.
yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Yang pertama adalah Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Selamat. Asmaul Allah yang keempat adalah menunjukkan sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Yang pertama adalah Al-Majid, Maha Adil, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Al-Hamid, Maha Terpuji. Yang ketiga As-Samad, yang tergantung kepadanya seluruh makhluk. Al-Azim, Maha Agung. Semua makna-makna dari Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita yakini, wajib kita percayai, dan wajib kita imani. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita mempelajari dan mengkaji sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal nama-nama Asmaul Husna. Jadi anak-anakku sekalian, dimohon kiranya dapat menghafal Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagian daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani Asmaul Husna. Jadi anakku sekalian, wajib untuk menghafal Asmaul Husna yang sebanyak 99 Asmaul Husna. Kemudian ada hikmah kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, dan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ganjaran yang berupa pahala sehingga terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga, mendapatkan simpati bagi orang yang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlak karimah. Yang keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Yang kelima, menumbuhkan sikap raza, khauf, tawadu, dan lain sebagainya. Yang keenam, memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan, baik itu ubudiyah maupun lahir dan batin. Yang ketujuh, membentuk karakter dan budi pekerti yang luhur. Kedelapan, menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam Al-Asmaul Husna. Kesembilan, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-10, tidak merasa putus asa apabila memenuhi atau menemui suatu kegagalan. Anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, dan untuk sebagai tugas silakan menghafal Asmaul Husna, dan insya Allah nanti ibu akan tanyakan pada akhir semester nanti. Demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu meridhoi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.